sebelumnya ini kan kalian kan polimerisasi resin komposit ya. Kalau sekarang kita mau tahu konsistensi dari si semen GIC dan juga satu lagi si oxide eugenol ya, gitu. Oke. Yang ini adalah si oxide eugenol. Nanti ada Fletchernya. Belajarnya saya mintain Oh dulu. iya, siap. Ya. Ya, jadi si oxide eugenol itu dia nanti ada Fletcher, bubuk putih dan juga eugenol ya. Biasanya itu digunakan untuk apa? Biasanya digunakan ini untuk tambelan sementara ya. Gitu. Tambelan sementara untuk apa? Ya, kalau misalnya gini, ada pasien datang ke kalian lalu pas kalian preparasi giginya gitu ternyata kok masih ngilu gitu ya. Kita takut dong kalau masih ngilu terus kita main tambal ya, takutnya nanti kan sakit ya. Jadi kita biasanya obatin dulu tuh ya, pakai semen si oxide eugenol gitu. Ingat eugenol ini fungsinya buat apa dia? Buat rilis rasa sakit kan, ada sifat analgesiknya kan gitu ya. Oke, itu untuk si oxide eugenol ya. Nah terus kita akan mempelajari bahan restorasi yang saya ajarkan kemarin pas di kuliah. Apa namanya yang saya ajarin kemarin tuh pas kuliah apa? GIC ya, apa tadi? GIC. Oke, GIC ya, atau semen ionomer kaca ya, gitu. Oke ya, ini yang kita pelajari bukan yang resin ya. Yang sekarang ini akan dikerjakan adalah yang konvensional ya. Yang konvensional itu ada powder, ada liquidnya ya. Seperti yang saya bilang kemarin ya, apa keunggulan dari GIC dibandingkan bahan restorasi lain? Keunggulannya apa? Hah? Punya banyak fungsi. Banyak fungsi, iya, semuanya juga punya banyak fungsi. Ayo, apa yang keunggulan dia? Kemarin pas saya kuliah kan saya bilang, udah lupa ya? Hah? Enggak, ada satu keunggulannya, apa? Iya, ya, ya itu. Oh, iya. Iya kan? Ya, awas lupa ya, aku udah udah sampai begitu ya, diulang-ulang ya. Jadi dia memiliki keunggulan, dia memiliki apa, kemampuan untuk melepas fluoride ya, dimana fluoride itu berfungsi untuk memperkuat gigi geligi pada anak-anak maupun pada dewasa ya, gitu. Oke. Nah, pada konvensional itu lebih banyak ya fluoride-nya dibandingkan pada yang non konvensional ya. Non konvensional itu maksudnya yang udah diubah jadi satu siring ya, maupun ya RMGIC ya, gitu. Oke. Itu yang kedua ya. Nah, tadi balik lagi ya, yang zinc oxide eugenol ya. Jadi dia ada eugenol dan juga ini dia ada bubuk zinc oxide ya, atau bubuk Fletcher namanya. Oke. Ini ya. Oke, ini saya kebelakangin lagi. Lalu kita lanjut ke bahan yang ketiga ya. Ini adalah semen zinc fosfat ya. Nah, kita pakainya nih merek Elite Semen gitu ya. Sama seperti gelas ionomer semen, dia ada powder, ada liquid ya, gitu. Biasanya ini digunakan untuk apa gitu? Biasanya ini bisa juga digunakan untuk sementasi crown, bisa ya, atau enggak terkadang kita pakai juga buat ini tambelan sementara pasien, bisa juga ya, gitu. Atau enggak bisa buat restorasi tambelan permanen, bisa juga gitu. Oke. Nah, fungsi-fungsinya udah belajar kan ya, ini materinya Dr. Edi kalau nggak salah ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Yang pertama apa dulu ya, yang saya ajarin dulu dong ya, gelas ionomer semen dulu dong ya. Oke, ya, yang kemarin kan saya bilang perbandingannya berapa teman-teman? 1:1. Iya, ya. Nih kalau kalian lihat ya, ditutupnya tuh, ya. Udah nyontek ya, udah lihat ya. Bukannya inget kalau gitu, udah nyontek ya. Nih ditutupnya ya. Ini satu powder ya. Terus ini yang kayak bentuk air itu adalah liquidnya ya. Jadi 1:1 ya. Satunya juga bukannya satu sembarang kita ciduk ya, tapi kamu pakai spoonnya ya. Ini biasanya nanti ada di dalam box ketika kamu membeli bahan gelas ionomer semen ini ya. Oke. Nah, cara ngambilnya juga ada tekniknya ya. Ini
ya. Kalau kalian lihat di bagian atasnya ini dia ada seperti tempat garis gini ya, kayak ada seperti tempat berbentuk garis gini. Itu ini untuk memereskan gitu atau untuk meratakan ya gitu. Dia punya spoonnya ya sehingga dia rata gitu ya. Misalnya Syafiq yang ngambil itu sama Francisca yang ngambil ya itu sama gitu ya, mau Arsila yang ngambil juga sama ya gitu, bukannya nanti yang satu lebih banyak satu lebih sedikit gitu, nggak seperti itu. Jadi makanya mesti dipereskan ya gitu. Oke ya. Nah terus ini juga nih ya gitu, ini juga ada tekniknya ya, tekniknya untuk meneteskannya ya. Jadi bukannya sembarang kamu main tetesin aja gitu, tapi arah dari botol ini dia harus tegak lurus ya, dan satu pencet ya. Pencetnya juga sekenanya aja, jangan gitu, jangan pakai tenaga ya. Nah, nanti kalau terlalu pakai tenaga yang keluar malah jadi 2 tetes ya Farhan ya. Oke ya, jadi kayak gini ya, ini kan tegak lurus ya, terus kamu teteskan gitu. Oke gitu ya. Nah, ingat untuk gelas ionomer semen ini wajib kalian menggunakan instrumen yang plastik ya, nggak boleh pakai yang ini yang metal ya, karena nanti dia bisa bereaksi ya, dia bisa bereaksi dengan si metalnya sehingga nanti mempengaruhi warnanya ya gitu. Jadi warnanya dia jadi berubah nanti nih, jadi kehitaman biasanya. Oke, makanya kalian perlu menggunakan instrumen yang plastik. Oke, instrumen yang plastik itu buat ngaduknya dan juga ketika kalian mengaplikasikan ke gigi ya teman-teman ya gitu. Nah cara ngaduknya ya, kemarin kan aku udah kasih video tuh ya, kalian lihat kan yang pas yang ngaduk sementasi. Nah kurang lebih seperti itu ya. Ini dibagi 2 dulu teman-teman ya, dibagi 2 dulu ya gitu, terus kalian aduk. Ini ya, gerakannya gerakan memutar ya, gerakan memutar itu ya. Kira-kira sudah teraduk semua ya. Nah baru kamu ambil lagi ya, kamu ambil lagi sisanya ya. Nah kalian aduk lagi ya, ngaduknya seperti ini ya, dia dengan gerakan memutar lalu kalian lipat-lipat ya seperti ini ya gitu, dilipat gitu. Oke, ini ya. Nah, ingat harus homogen ya. Kuncinya untuk semua bahan kedokteran gigi ya, ketika diaplikasikan ke mulut pasien ya, itu harus homogen ya. Oke, kalian lihat ya, nih cara saya nih ya, diputar-putar-putar ya, terus sudah itu dilipat ya. Ada gerakan melipat seperti ini ya gitu. Jadi kalian memastikan kalau bahan restorasinya ini homogen dan juga dia terkondensasi dengan baik. Oke, nah ini kalian ambil lalu kita aplikasikan nih ke bagian kelas 5 servikal ya, ke bagian kelas 5 servikal gigi berapa nih, gigi 4 ya, atau gigi premolar 1. Oke, nah, diaplikasikan secukupnya ya. Kalau ada kelebihan kalian pakai tisu, ada tisu, ada punya tisu, jangan nanti kotor. Ada yang punya tisu? Tisu. Tisu. Oke ya. Oh iya, terima kasih. Gak apa-apa, bekas pun gak apa-apa. Ya, oke. Nah, ada ya. Nah, ini kelebihannya kalian buang ya. Tuh. Jadi ketika kalian mau merapikan, pastikan dia punya instrumennya bersih ya. Jadi kalian bersihkan dulu pakai tisu ya. Lalu kalian padatkan sama seperti ketika tadi kalian kondensasi komposit ya di dalam mold. Begitupun dengan ketika kalian menambal gigi ya, atau ketika kalian aplikasikan bahan tambalnya di permukaan dari gigi ya. Oke ya, dirapikan. Kalau kurang ya ambil lagi secukupnya ya, dirapikan lagi ya.
Yang ditambal ya itu adalah lubangnya ya, lubangnya saja, jangan kemana-mana ya. Kejadian biasanya sampai semua permukaan giginya juga kena tambelan, jangan ya. Yang kita mau adalah yang lubangnya aja, oke ya. Dan nggak boleh under, nggak boleh over. Apa under dan over? Yes. Nah, siapa tuh yang jawab? Ah, Kila. Nah, mantap. Ini anak PA saya ini. Kila anak PA saya. Nah, oke, deh ya. Nah, tuh ya. Jadi jangan kelebihan dan jangan kekurangan, jangan under dan jangan over, ya. Oke. Biasanya kalau nanti kalian kerjanya di dental unit, ini kan dia kan self curing ya teman-teman ya, jadi kan nggak pakai bantuan sinar ya, biasanya kalian pakai bantuan angin ya. Kalau di dental unit kan ada siringnya tuh ya, yang semprot anginnya. Nah biasanya kalian bisa bantu tuh pakai semprotan angin gitu supaya dia lebih cepat setting ya. Tapi kan kalau di sini nggak ada, ya udah diemin aja dulu, oke ya, sampai kira-kira dia udah agak setting gitu, baru kalian rapi-rapiin lagi gitu ya. Oke, nah seperti itu ya kurang lebih ya. Ini untuk gelas ionomer semen ya. Kita bisa pastikan dari sini ya, bisa pastikan dari sini udah keras belum bahannya ya. Kalau kayak gini kan belum keras nih, belum setting ya, boleh Dia agak dipegang. lama ya dok ya settingnya? Iya, setting time gelas ionomer semen ini agak lama ya. Pegang itu. Ya, Lama kan? ini coba disentuh ya. Nah kalau kayak gini belum setting ya. Tapi kan dia udah mulai kayak kenyal-kenyal ya kan. Jadi udah mulai, kalau kayak begini nih, ini bisa kita bentuk ya. Jadi bisa kamu rapiin gitu ya gitu. Tapi kalau dia ketika dia udah kaku, dia udah benar-benar setting, ya udah kamu nggak bisa apa-apain lagi ya. Paling bisanya kita bur ya, kita pakai high speed, kita bur, oke ya, paham ya. Ini untuk yang GIC. Ini udah sentuh semua. Ada yang mau sentuh lagi? Ada yang mau sentuh lagi? Dok. Ya. Ya, jadi ini yang kalian sentuh ini adalah kondisi ketika dia bisa dibentuk ya. Ya udah ya. Ya, ini aku bersihin.